Tapi kenyataannya pas wawancara itu pertanyaannya nggak terlalu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di acara podcast Magang Industri MBKM yang pada malam hari ini kita mengangkat tema mengenal lebih dalam mengenai magang MBKM bersama Imatek Unsri. Senang sekali nih kita bakalan ngobrolin seputar pemagangan bersama dengan dua pembicara kita yang keren banget. Nah, di sini udah ada Kak Ruth Jasmine Monika Sitanggang dan juga Kak Faisal Akbar Adin. Nah, mungkin yang keduanya nih udah hadir di sini di tengah-tengah kita. Mungkin halo Kak Ruth, halo Kak Adin, bisa saya hai dulu Kak. Halo semuanya, teman-teman Imatek. Semangat Kak ya. Oke, mungkin kita kenalan dulu ya Kak. Pertama-tama kenalin semuanya. Aku Mahalia Nur Hidayanti. Mungkin biar lebih akrab ya Kak, bisa dipanggil Lia aja gitu Kak. Untuk Kak Ruth sama Kak Adin mungkin bisa kenalan dulu Kak, sama mungkin bisa sebutin kayak kesibukannya sekarang apa biar bisa lebih enak gitu ngobrolnya. Mungkin dari Kak Ruth Jasmine dulu Kak, silakan Kak Ruth. Ya, oke, halo, kenalin aku Ruth Jasmine Monika Sitanggang, panggil aja Ruth. Kesibukan sekarang skripsi sih, nggak ada yang lain ya. Untuk magang juga udah kelar. Sekarang sih cuman fokus skripsi sejauh ini. Thank you. Iya Kak, jadi lagi fokus skripsi ya Kak, semangat ya Kak skripsinya. Oke, mungkin lanjut ke Kak Adi nih Kak, boleh kenalan dulu Kak sama mungkin kesibukannya sekarang lagi apa nih Kak? Halo, namaku Faisal Akbar Adin, bisa dipanggil Adin. Jadi untuk kesibukan aku sekarang lagi baru mulai penelitian, terus sama buat skripsi juga. Mungkin itu sih. Oke, semangat terus ya Kak Adin sama Kak Ruth gitu. Oke, mungkin jadi Kak langsung aja nih kita ngomong-ngomong seputar topik yang akan kita bahas pada malam hari ini, di mana kita bakal ngobrolin seputar pemagangan nih. Nah, kan Kak Adin sama Kak Ruth nih udah lolos nih magang MBKM pada tahun 2021 yang lalu. Kak Ruth itu di Unilever ya Kak, sama Kak Adin itu di Petrokimia Gresik. Nah, keduanya tuh kan sama-sama perusahaan yang besar gitu ya Kak. Jadi kan terus kayak singkatnya tuh magang tuh kita tuh bisa dibilang simulasi kerja gitu Kak ya. Nah, jadi penasaran nih Kak, kira-kira kalau Kak Ruth Jasmine sama Kak Adin kemarin di Unilever sama di Petrokimia Gresik itu magangnya di bagian mana nih Kak di perusahaan tersebut? Mungkin Kak Adin dulu Kak, bisa dijawab Kak. Iya, kalau aku kemarin di bagian produksi 2A. Nah, di bagian itu aku kemarin ikut sama mentorku buat ngerjain tugas-tugasnya. Nah, kemarin itu aku intermezzo dikit ya. Jadi kemarin pas aku daftar itu, lowongannya itu namanya kimia analis. Nah, habis itu dari situ aku ditempatin di bagian produksi 2A. Mungkin agak nggak sesuai sih sama judul di lowongannya. Tapi itu ditempatin sama Petronya sendiri di bagian produksi 2A. Oh, jadi ditempatin sama si ininya ya Kak, sama si perusahaannya ya Kak, bukan kita yang milih sendiri pas di MBKM itu. Iya, awalnya itu kan aku kira kalau kimia analis bakal ditempatin di bagian lab ya. Nah, tapi nggak taunya malah ditempatin di bagian produksi. Nah, di bagian produksi itu ya di pabriknya itu sendiri. Oh, jadi memang sebelumnya pada awalnya tuh memang kita tuh ada pemilihan peminatan gitu ya Kak. Jadi tapi untuk menentukan di mana kita posisinya itu dari perusahaannya gitu ya Kak singkatnya. Mungkin bukan pemilihan peminatan ya, tapi di lowongan kerjanya itu yang di website Kampus Merdeka itu nama lowongannya itu kimia analis, bukan peminatannya sih itu. Biar lebih jelasnya lagi. Oke, oh, jadi memang dari MBKM-nya itu kemarin ada pemilihannya gitu ya Kak. Oke, mungkin dari Kak Ruth Jasmine boleh tahu nih Kak, kemarin di Unilever itu ditempatin di bagian mana nih Kak di perusahaannya? Penasaran gitu kan ya Kak, di perusahaan sebesar itu gitu.
Ya, kalau aku sendiri itu di bagian utilitas untuk ekspansi pabrik. Jadi UI itu ada ekspansi pabrik namanya Marvel 2. Nah, aku ditempatin di sana. Jadi sebenarnya kemarin sama kayak Adin ya, dia kimia analis, kalau aku di manufacturing intern, jadi belum tahu sebenarnya kemana sebenarnya kan. Karena manufacturing intern kan kita nggak tahu ya apa diproduksi atau di SHE atau quality control. Ternyata pas UI-nya itu pas sudah submit di kampus Merdeka, dia sehari setelahnya itu kasih formulir lagi. Jadi kita bisa milih kita mau di bidang apa. Ternyata manufacturing itu banyak luas, ada SHE, ada quality control, ada utilitas, ada juga di bagian produksi. Nah, di situ aku pilih pertama utilitas, kedua manufacturing. Jadi ternyata ditempatin di utilitas dan di departemen project. Kurang Oke, lebih gitu jadi sih. kira-kira Kak, iya Kak, makasih Kak. Oke, jadi kira-kira kalau dari pengalaman Kakak-kakak, kira-kira ada tips nggak sih Kak, kayak gimana sih milih bidangnya itu gitu Kak, milih supaya kita bisa dapet yang bagus gitu, atau memang itu memang kehendak dari perusahaannya gitu ya Kak? Atau ada gitu gimana gitu biar bagusnya gitu, seharusnya kayak tips-tips gitu kan, kayak itu tadi kan kita belum tahu gitu ke depannya, biar biar posisinya itu sesuai gitu. Mungkin dari Kak Ruth Jasmine bisa Kak? Wah, cara milih ya, sebenarnya kalau manufaktur intern, semuanya itu bidang teknik. Kamu mau di SHE, kamu mau di quality control, maupun di utilitas, ataupun di produksi, semuanya itu masih menyangkut ke proses, balik-balik. Karena kalau kita tahu quality control, kita harus tahu juga prosesnya di pabrik seperti apa. Kita harus tahu juga, walaupun di utilitas, kan itu berarti kita menyupport kebutuhan utility si plant kan, entah itu dari bahan bakar, steam, air dan selain sebagainya, tapi kita juga harus tahu prosesnya itu seperti apa. Karena sebenarnya semua dari inti dari semua pekerjaannya itu kita harus tahu alur proses kita itu seperti apa, kritisnya di mana. Nah, jadi kalau cara milih itu sebenarnya tergantung interest kalian sih. Karena kalau utilitas kan kebalik-balik ke bahan bakar, supply steam. Nah, aku memang interest di bagian supply bahan bakar karena di UI itu sendiri ternyata dia sudah mengembangkan namanya EBT. Itu juga udah ngembangin biogas, terus bahan bakar mereka juga udah menggunakan limbah kelapa sawit. Nah, di situ makanya aku milih pilihan pertama aku utilitas, baru yang kedua produksi ya. Produksi baru itu membahas proses. Jadi evaluasi heat exchanger, evaluasi alat A, B, C. Nah, itu bagian produksi biasanya. Nah, quality control, kalau quality control itu deskripsi yang aku tahu itu kita itu lebih ke kontrol produk. Jadi, misal kalau di UI itu ada produknya gliserin sama mak. Nah, di situ mereka harus cek kira-kira spek mereka tuh bisa jelek itu karena apa? Apakah di unit sekian itu ada masalah? Nah, itu nanti mereka troubleshoot, baru akhirnya mereka buat report. Nah, itu kan juga ujung-ujungnya kita harus tahu proses kan. Nah, itu untuk yang SHE itu lebih ke safety ya, safety environment health, safety health environment. Jadi itu lebih ke gimana cara buat waktu di proses itu nggak terjadi bahaya. Nah, kita biar tahu bahaya itu datang atau enggak, kita juga harus tahu dari proses kan. Jadi semuanya juga masih lingkup dari manufaktur, cuman fokusannya berbeda-beda setiap posisi gitu sih. Oke Kak, jadi intinya kalau kita mau milih bidangnya juga perlu di research juga ya Kak, ke depannya itu gimana sih nanti proses ke depannya gitu. Oke, noted ya Kak. Mungkin selanjutnya nih berhubung dengan kayak tadi kan ada pemilihan-pemilihannya, ternyata ada pemilihan kayak kita mau yang kemana gitu sebelum kita nanti ditempatin di perusahaannya. Nah itu kan kayak terkait tentang tahapan-tahapan di seleksi magangnya gitu ya Kak. Mungkin bisa dijelasin nih Kak Adin, gimana sih tahapan dalam seleksi pemagangan di Kampus Merdeka ini kemarin Kak? Ya, kalau sepengetahuan aku ya, tahapan seleksi di kampus Merdeka ini mulainya dari seleksi admin. Nah, kemudian selanjutnya dari seleksi admin itu bakal dikembaliin ke perusahaannya masing-masing. Untuk jenis seleksi yang di Petro sendiri, itu ada seleksi admin, terus ada tes tertulis. Nah, tes tertulis ini isinya tes TPA sama tes pengetahuan umum seputar pabrik. Nah, pabriknya itu sendiri yaitu pabrik-pabrik di petrokimia itu sendiri. Nah, setelah tes tertulis, kemudian dilanjutin sama tes wawancara.
Nah, dari tes wawancara itu baru pengumuman lolos dari pihak Petronya sendiri. Oke Kak, makasih. Jadi intinya itu memang kalau dari MBKM-nya sendiri itu lebih ke berkas aja ya Kak, tapi selanjutnya itu kembali ke perusahaannya masing-masing. Nah kalau di Petrokimia Gresik tadi, kalau Kak Adin itu kan ada kayak tes tertulisnya, terus baru wawancaranya gitu. Nah aku penasaran nih kalau di Unilever Kak Ruth itu kemarin ada tes apa aja nih Kak, kemarin kira-kira dari perusahaannya sebelum pengumuman gitu. Hampir sama sih kayak Adin, cuman kami nggak ada tes potensial akademik, tapi adanya FGD. Jadi kayak fokus group discussion, kita dikasih topik, terus itu cuman melihat gimana sih cara kita berpikir dari nge-solve problem yang dikasih oleh si perusahaan. Jadi gimana juga kita ngimbangin teman kita, supaya nggak kita juga yang jadi fokusan utama berbicara, bagaimana juga kita berbicara dengan rekan kita, itu yang lebih dilihat di FGD. Baru nanti ke interview user. Nah, di situ di interview barulah oleh HR sama manajer di sana. Oke, kira-kira kalau dari awal berkas gitu kayak pendaftaran dari MBKM-nya sampai ke kakak udah diumumkan lolos nih Kak untuk magang di perusahaan tersebut, itu kemarin berapa lama tuh Kak jeda waktunya gitu? Kalau Mungkin, you Kak, ya, kalau UI itu seminggu. Jadi dari berkas kan dikumpul terus dikasih formulir sehari sesudah daftar di website, baru 3 hari setelahnya diumumkan siapa yang lulus FGD, baru nanti dikasih tanggal FGD-nya kapan, baru 2 harinya setelahnya itu dijadwalkan FGD, baru setelah itu pokoknya sehari setelah FGD itu langsung interview, siapa yang lolos langsung interview. jadi lumayan cepet ya Kak tahapan-tahapannya. Ya kalau di PT Petrokimia Gresik sendiri berapa lama tuh Kak Adin kemarin Kak? Ya, kalau yang di Petro sendiri itu lebih lama sih daripada Unilever. Kalau aku kemarin 2 minggu dari aku daftar itu baru ada pengumuman tes admin ya. Nah dari pengumuman itu setelahnya kurang lebih 6 hari setelah pengumuman itu baru dilaksanakan tes tertulis. Nah 4 hari dari tes tertulis itu baru pengumuman tes tertulis. Lalu 3 hari setelah dari tes tertulis itu, maksud aku pengumuman tes tertulis itu baru wawancara. Nah, dari jarak wawancara ke pengumumannya ini sendiri cukup lama sih, mungkin sekitar semingguan kayak gitu. Jadi di total kayaknya lebih dari 3 minggu, sekitar 3 minggu sih untuk rangkaian tesnya di Petro. Oke, lumayan juga ya Kak. Nah, mungkin dari tahapan-tahapan yang udah dilalui tadi kan lumayan ada beberapa tahapannya Kak. Mungkin aku mau tanya nih Kak, ada nggak sih Kak tahapan yang paling berkesan atau tahapan yang paling sulit nih dalam tahapan-tahapan yang dilalui untuk lolos di perusahaan dalam magang MBKM ini? Mungkin dari Kak Adin Kak, boleh Kak diceritain gitu Kak? Paling berkesan mungkin di tahapan wawancara sih. Kenapa berkesan? Soalnya awalnya itu aku benar-benar gugup untuk wawancara di suatu perusahaan, apalagi perusahaan Tekim. Nah, aku takutnya itu wawancaranya itu bakal terlalu teknis dan membahas mengenai pabrik di Petro itu sendiri. Tapi kenyataannya wawancara itu pertanyaannya nggak terlalu teknis dan cuman pertanyaan secara umum aja ya. Mungkin karena itu bukan wawancara dengan petinggi pabriknya, tapi cuman wawancara HRD aja, jadi pertanyaannya lebih umum. Mungkin kalau itu wawancara dengan manajer pabriknya mungkin lebih teknis lagi. Mungkin itu sih. Oke, jadi tahap wawancara ya Kak yang paling berkesan dan mungkin cukup agak takut-takut. Oke, mungkin dari Kak Ruth Jasmine mungkin Kak bisa menceritakan gitu Kak pengalaman yang paling berkesan tahapannya dalam mengikuti seleksi MBKM ini Kak. Kalau aku semuanya sih, karena pertama full English, jadi bener-bener, aduh gimana ya. Terus karena full English, jadi kayak takut, aduh kalau misalnya stuck di tengah, gimana ya, apa nggak lulus. Tapi kan ekspektasi juga sama kayak Adin, kan mungkin ditanya seputar pabrik, ternyata nggak. Memang bener-bener ditanya CV, dan aku lebih banyak ke riset aku yang kemarin.
pas aku tanya, kenapa kok ditanyanya, kan aku tanya feedbacknya gimana, ternyata emang kalau untuk seleksinya hanya sekedar magang sama emang untuk posisi bekerja di sana, kata HR-nya memang berbeda. Jadi memang, meskipun memang tahapannya sama, tapi memang pertanyaan teknisnya itu memang sedikit, bukan sedikit sih, memang sangat berbeda kalau kita apply emang langsung posisi jabatan di sana. Jadi emang kalau untuk yang tahap magang memang hanya seputar pengalaman kalian, terus teoritis mungkin ada sedikit-sedikit ya tentang apa itu oleukemia, karena kita kan mau di pabrik tuh kan ya. Terus ya kalau untuk teknis belum ada sih, emang seputar apa yang pengalaman di CV kalian cantumkan sih kalau aku kemarin. Sama FGD. FGD kan aku takut kan kalau apa nge-solve problemnya apa mungkin ya nge-solve yang sulit-sulit apa teknis, ternyata cuman gimana kasih pandangan kamu terhadap suatu hal. Jadi pandangan kamu terhadap A, B, dan terus itu diskusiin di dalam grup. Ternyata cuma segitu dan emang tinggal gimana cara nyampeinnya aja sih. Itu yang jadi tantangan. Ya, makasih Kak. Ya, tapi memang kalau kita mau untuk mendapatkan suatu hal pasti ada perjuangannya ya, kayak pasti ada gitu tahap-tahap sulitnya juga yang walaupun pasti gitu kita nanti bisa melewatinya gitu dengan caranya sendiri gitu. Oke, mungkin mau lanjut nih Kak. Kemarin udah magang nih Kak ya, udah keterima. Nah, itu kemarin sistem bekerjanya itu work from home atau kerja langsung ke sana gitu kemarin? Mungkin dari Kak Adin, mungkin Kak, kemarin langsung kerja di sana atau work from home nih Kak? Dari rumah gitu. Ya, kalau di Petro kemarin langsung kerja di sana. Jadi kita diwajibin untuk datang ke Gresik dan tinggal di sana selama kontrak magang berlangsung. Oh, berarti langsung tinggal di sana. Itu kemarin difasilitasi dari MBKM-nya Kak atau gimana Kak untuk tempat tinggal dan sebagainya gitu-gitu? Kalau untuk fasilitas sendiri nggak disediain sih kalau Petro. Jadi kita ngekos sendiri di sana. Terus untuk tunjangannya itu yang bakal jadi dana hidup kita selama magang itu sih. Oh iya ya Kak. Jadi tunjangan dari MBKM itu sendiri ya Kak yang menjadi biaya hidup kita untuk di sana nantinya. Oke, mungkin kalau dari Kak Ruth Jasmine kemarin di Unilever itu work from home atau work from office nih Kak? Sama, aku juga di work from home, jadi langsung ke pabrik ya, bantu-bantu langsung ke lapangan. Langsung ke lapangan ya Kak. Jadi memang langsung berangkat ke sana, memang merasakan gimana rasanya bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut ya Kak. Iya, Seru benar. banget nih kayaknya. Ya oke, mungkin aku mau nanya yang lebih ke magang banget nih Kak. Nah kemarin kesibukan apa aja nih Kak yang dilakuin selama magang tersebut? Mungkin dari Kak Ruth Jasmine boleh Kak? Kesibukan ya tadi, agak Iya, distraksi. kesibukannya apa aja sih Kak? Oh ya, Kayak ya apa sih tugas-tugasnya di sana? kalau tugas di sana itu memang dari awal tuh kan karena kami sistemnya konversi ya. Jadi di Unilever itu kami di-assign project sesuai dengan konversi mata kuliah. Jadi aku ada reaktor multifasa, jadi itu kayak projectnya berarti tentang berhubungan dengan reaktor ya. Gimana cara, karena aku memang di departemen project dan emang itu bangun dari nol, jadi emang disuruh ngedesain gimana cara bikin reaktor, apa aja pertimbangannya, terus juga heat balance, gimana ngitungnya, mass balance. Memang yang ilmu tekkim itu dibutuhkan di sana. Even aku, maksudnya utilitas ya, utilitas kan harusnya emang ngurusin steam ya. Maksudnya bahan bakarnya itu harusnya dari mana, harusnya gitu kan. Ternyata karena dia emang diimbangi dengan konversi dan emang untuk mencukupi konversi itu kita dibuat project juga ada yang berhubungan dengan proses kayak tadi mendesain reaktor, terus gimana cara menghitung heat balance, mass balance dan lain sebagainya. Nah, jadi emang pertama itu aku di-assign project sesuai dengan mata kuliah. Kalau kesehariannya, jadi ya emang pertama kan tentu prioritas utamanya itu mengerjakan proyek tadi yang desain pertama. Terus kalau yang di samping itu ada juga kegiatan di mana kita bantu mentor. Jadi karena aku memang di utilitas, aku bantu mentor tuh kayak nge-review spek-spek air demin, air soften tuh gimana, cocok nggak untuk ke plan kita, terus utilitas mana yang kira-kira butuh yang spek sekian, kira-kira kalau kita pakai air soften itu
masih bisa nggak sih untuk yang HP boiler kita. Nah, itu yang proyek aku yang memang khusus kegiatan sehari-hari yang memang membantu mentor aku yang memang di utilitas. Terus di samping itu juga sebenarnya ada kegiatan training ya, training, terus sertifikasi, terus ada juga kegiatan CSR. Jadi CSR itu kita langsung ke lapangan, langsung ke artinya lebih ke human resource gitu ya, lebih ke swadaya masyarakat. Jadi ke masyarakat yang yang menanam ataupun berkebun dengan kelapa sawit. Nah, itu langsung ke sana terus tanya-tanya kira-kira pemupukannya gimana, Pak. Terus juga ada ibu-ibu petani ya, petani swadaya gitu juga ditanya karena memang si Unilever itu mereka punya salah satunya itu untuk mengembangkan gimana value masyarakat itu tetap nyaman dan aman. Jadi seru banget nih Kak, kayaknya ya ada kegiatan di pabriknya secara langsung gitu, ada juga kegiatan turun langsung ke masyarakatnya, ke pemasok bahannya gitu ya Kak ya. Kayaknya nambah pengalaman banget nih Kak selama pemagangan kemarin. Oke, mungkin aku mau nanya sama Kak Adin juga nih Kak, kalau Kak Adin kemarin di Petrokimia Gresik apa aja nih Kak kegiatan-kegiatan atau kesibukannya selama proses pemagangan nih Kak? Ya, jadi kalau di Petrokimia Gresik sendiri juga sistem penugasannya juga sama. Jadi di Petrokimia Gresik sendiri, aku kemarin ada 2 proyek besar, yaitu yang pertama mengevaluasi fasilitas pewarnaan pupuk, lalu ada lagi mengenai evaluasi penempatan peralatan baru. Di Petrokimia Gresik sendiri kan saat ini juga lagi mau upgrade pabrik. Nah, jadi di situ aku sebagai pemagang ngebantu mentor untuk mengevaluasi alat-alat yang mau dipasang di pabrik itu, mulai dari evaluasi kapasitas, evaluasi penempatan layout-nya, dan sebagainya. Nah, lalu aku juga disuruh ngebantu tugas-tugas dari si mentor itu sendiri. Mulai dari ikut rapat, belajar dari orang-orang yang sedang rapat itu, lalu evaluasi pemasaran produk, lalu ada analisa mengenai bagaimana produksi pupuk itu sendiri di Petrokimia Gresik itu sendiri. Nah, itu selama magang itu juga mentor aku banyak ngebantu sih, banyak ngasih ilmu-ilmu baru mengenai bagaimana pekerjaan sesungguhnya di suatu pabrik atau di suatu perusahaan. Mungkin seperti itu sih. Oke Kak, jadi nggak kalah sama Kak Rud di Unilever ya, Kak Adin di Petrokimia juga sama serunya, sama nambah pengalaman yang banyak juga tentunya di sana. Bahkan belajar gimana rapat juga ya Kak ya di sana di pemagangan ini. Oke, mungkin dari berbagai kegiatan-kegiatan yang udah Kakak laluin gitu selama pemagangan tadi, ada nggak sih Kak yang paling berkesan mungkin Kak gitu, kayak yang paling berkesan selama pemagangan tersebut. Mungkin dari Kak Adin Kak, kemarin yang paling berkesan kegiatan apa sih Kak? Yang paling berkesan itu pas ngerjain project evaluasi peralatan pabrik baru itu sih. Nah, jadi di situ aku banyak belajar dari operator-operator, mulai dari bagaimana menganalisa alat itu, analisa kinerjanya, terus nentuin kapasitasnya berapa, terus nentuin panjang dan dimensi-dimensi alatnya. Itu banyak aku tanyain ke operator-operator sih. Sekalian juga ngobrol-ngobrol dan sharing insight sama mereka mengenai budaya kerja di Petro itu sendiri. Terus kami juga banyak cerita-cerita tentang pengalaman hidup masing-masing sih. Mungkin itu. Oke, seru banget ya Kak. Oke, mungkin lanjut dari Kak Ruth Jasmine. Kalau Kak Ruth Jasmine kemarin yang paling berkesan tuh kegiatan apa sih Kak selama magang? Kalau ditanya paling berkesan tuh pas pertama kali sih. Ya aku nggak expect bahwa orang-orang di pabrik itu ternyata sesibuk itu gitu. Karena aku mikirnya awalnya kan anak magang ya, harusnya diajarin dulu kan ABC atau ini apa paling nggak yang dasar dulu ya. Ini harusnya ngapain dulu. Itu benar-benar kayak udah kamu kerjain ini.
nanti report ya seminggu lagi. Aduh, gimana ya? Kayak itu shock banget. Kayak itu pertama kali aku nggak tahu, aku masih buta. Aduh, pabrik baru diajarin proses secara umum kan di awal-awal, tapi untuk spesifik project itu ngapain kita nggak tahu, bener-bener kayak dilepas. Nah ternyata di situ kita jadi belajar sih. Jadi gimana kita proaktif, gimana cara kita mendekatkan sama rekan kerja, orang-orang lapangan, termasuk operator ya. Karena emang operator itu yang lebih tahu sih masalah di lapangan itu seperti apa. Baru report gimana cara nge-report ke mentor yang benar. Karena ternyata tidak sesimpel, tidak semudah itu kita tanya langsung gitu ya, bertatapan tanya A, B, C langsung sebanyak itu, ternyata mereka nggak punya waktu sebanyak itu gitu loh. Kita memang waktu itu sangat sangat susah didapatkan kalau kita memang mau diskusi langsung sama orang-orang yang memang punya jabatan di sana. Kalau ke orang lapangan, makanya kita lebih banyak ke orang-orang lapangan. Nah, di situ aku banyak belajar sih gimana kita proaktif, gimana kita ngomong santun sama orang yang lebih besar atau lebih senior dari kita, gimana cara kita nge-report singkat padat jelas, karena mereka juga punya waktu yang terbatas ya. Bukan, jadi kita nggak bener diajarin, kita dilepas, terserah kamu gimana ngeksplornya, gimana goal kamu seperti apa, outputan kamu seperti apa, itu kita sendiri yang purpose ternyata ke mereka. Jadi ternyata bener-bener di luar ekspektasi yang aku bayangin gitu. Awalnya aku kira, oh ini proyeknya bakal jelas nih, kayaknya bakal dikasih tahu sih goalnya apa, atau bagaimana cara mengerjakannya, tapi ternyata enggak. Kita bener-bener kayak dilepas, terserah kamu eksplor seperti apa, dan kalau memang kamu ternyata mau belajar nggak di utilitas, kamu mau melihat proses, itu juga terserah. Jadi metode itu benar-benar terserah kamu mau ngerjakan seperti apa, tapi ternyata memang itu menjadi reportan kita tiap minggu. Dan di OA itu sendiri kita tiap bulan itu ada namanya presentasi. Jadi presentasi itu sih yang bikin gugup ya, berkesan juga bagi aku, karena pertama itu harus menyiapkan segala sesuatunya, terus juga kita harus nyiapin data, harus speak English juga, latihan lagi, terus siapin mental juga apalagi kan ya, sama atasan-atasan dan lain sebagainya. Itu sih yang paling berkesan banget untuk aku. Ya benar-benar membuka insight baru kita ya Kak tentang gimana sih ternyata gitu ya kerja di lapangan secara langsung gitu. Oke, mungkin next question nih Kak, kita pertanyaan selanjutnya. Kemarin tuh selama Kakak magang itu masih ada nggak sih Kak kegiatan-kegiatan di kampus gitu Kak? Mungkin dari Kak Ruth Jasmine bisa menjawab Kak? Aku di kampus nggak ada sih. Jadi emang full konversi. Jadi nggak ada nyentuh sama sekali mata pelajaran ataupun dosen ngajar itu aku udah nggak ikut lagi, emang full dari konversi. Karena emang proyek aku tuh per mata kuliah. Jadi kalau ngerjain reaktor multifasa ya berarti desain reaktor atau sistem. Mungkin boleh diulang lagi nih Kak tadi. Kemarin nggak ada ya Kak kegiatannya ya Kak? Iya Memang nggak ada. full di MBKM ya Kak? Ya full, semua full konversi lapangan. Jadi nggak ada lagi nyentuh mata kuliah yang secara ketemu dosen tuh nggak ada lagi. Emang full konversi. Ya, jadi benar-benar fokus di magang itu ya Kak. Kalau dari Kak Adin sendiri kemarin juga sama nggak sih Kak fokus memang benar-benar selama pas lulus pemagangan itu emang full konversi gitu ya Kak? Nggak ada lagi kegiatan di universitas gitu Kak? Iya, kalau aku juga sama kayak Ruth juga kemarin. Jadi kemarin di awal itu ada kesepakatan antara dosen sama mentor di lapangan untuk ngadain Zoom meeting, dihadirin aku, terus dosen, terus ada juga mentor lapangan. Nah, di Zoom itu kemarin kami bicara tentang konversi, terus ketentuan konversinya apa aja. Nah, di situ dibahas semua sampai clear. Terus selama magang itu juga aku nggak nyentuh tugas sama nggak hadir kuliah juga sama kayak Ruth. Jadi full konversi. Kayak gitu sih. Oke, makasih Kak Adin, makasih juga Kak Ruth. Oke, jadi tadi benar-benar full konversi nih, dia juga baru tahu nih Kak, ternyata fokus gitu ya Kak, fokus di pemagangan itu kita. Nah, mungkin ngomong-ngomong seputar hal-hal yang masih belum diketahui seputar MBKM ini, nah kemarin itu apa aja sih Kak kira-kira benefit yang kita bisa dapatkan dengan mengikuti program Magang Kampus Merdeka ini? Mungkin boleh dari Kak Adin Kak. Ya, kalau benefit sih lebih ke pengalaman sih. Jadi pengalaman selama magang ini kayak nggak bisa dibayar dengan uang lah. Karena benar-benar berharga, terus ada senang, ada sedihnya juga. Banyak tugas kan yang lebih menumpuk.
Terus di sini juga latihan gimana jadi seorang proses engineer kan kalau di teknik kimia itu sendiri. Terus di sini juga kita bakal dapat koneksi-koneksi baru, mungkin kedepannya bisa membantu kita, kayak misal baik itu koneksi berupa karyawan di perusahaan itu sendiri maupun teman-teman magang yang baru. Nah, justru dari magang ini juga kita bisa saling tukar pikiran antara budaya yang ada di Sumatera misalnya dengan yang budaya di Sulawesi atau di Jawa itu sendiri, saling ngobrol dengan teman-teman magang itu. Mungkin itu sih. Oke, mungkin aku mau dengar dari Kak Ruth Jasmine nih. Gimana nih Kak kalau dari Kak Ruth Jasmine kemarin apa aja sih Kak benefit-benefit yang bisa didapatkan dengan mengikuti program Kampus Merdeka pemagangan ini Kak? Benefitnya pasti pengalaman ya, sampai Adin bilang pengalaman itu pasti, relasi apalagi. Yang terakhir mungkin aku tambahin itu golden ticket untuk kerja di sana. Karena aku sendiri di UA itu kalau misalnya kamu perform itu dapat golden ticket jadi manajemen training di sana. Nah, itu semua itu bisa didapetin karena kita ikut magang ya. Nah, itu benar-benar sesuatu benefit yang menurut aku sangat-sangat bagus sih. Apalagi kalau kita sebagai anak tekim yang memang suka di dunia proses ya. Ada relasi itu apalagi. Oke, jadi emang benar-benar memberikan kita banyak sekali benefit ya Kak. Selain dapat pengalaman berharga, tentunya kita juga dapat koneksi juga gitu ya Kak. Oke, mungkin lanjut, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin bisa berikan nih kayak tips dan trik gimana sih ke depannya kalau seandainya kami nih Kak, mungkin bentar lagi sama kakak-kakak 19 atau sebagainya gitu yang bakal melalui tahap ini gitu. Mungkin nanti bakal nyusul kakak-kakak buat mengikuti program magang di Kampus Merdeka ini. Mungkin bisa kasih tips dan triknya ya Kak. Mungkin dari Kak Adin dulu mungkin ya Kak. Silakan Kak Adin. Ya, kalau tips dan trik, kalau dari hal teknis untuk pendaftaran magangnya sendiri di website Kampus Merdeka itu, kalau menurut aku ya, kalian lebih baik daftarnya itu di awal-awal. Karena di awal-awal ini peluang lolosnya menurutku lebih tinggi dibanding yang daftar di terakhiran dan mepet deadline. Terus kalau persiapan dari jauh-jauh hari, mungkin persiapan di CV kalian. Nah, CV kalian itu baik di hal akademis ataupun non-akademis seperti organisasi itu, mumpung kalian di semester 1, 2, 3, 4, untuk yang teman-teman 2020-2021, kalian sebaiknya banyakin pengalaman di organisasi juga, terus kasih impact di organisasi itu. Nah, dari impact itu kalian bisa tulisin di CV kalian. Kalian juga bisa bikin portofolio dari pekerjaan kalian selama di organisasi itu sendiri. Terus kalau hal teknis lainnya, selama tes tertulis ataupun tes wawancara, sebaiknya kalian itu pelajarin lebih dalam lagi mengenai perusahaan yang mau kalian lamar. Entah itu profil perusahaannya, terus berita-berita terupdate tentang perusahaannya itu kalian pelajarin benar-benar. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai perusahaan, kalian bisa jawab. Mungkin itu sih. Oke, noted ya Kak Adin. Makasih banyak nih Kak tips dan trik yang udah diberikan. Nah mungkin dari Kak Ruth Jasmine ada mau nambahin tips dan trik lainnya gitu Kak, atau mau nambahin gitu yang udah disampaikan dari Kak Adin tadi. Mungkin silakan Kak Ruth Jasmine Kak. Ya, kalau dari aku sih semua yang dibilang Adin udah dirangkum semua sih. Jadi CV itu pasti, terus pengalaman organisasi nggak harus juga sih, volunteer bisa sih. Kalau kamu emang udah mepet banget ya mau magang, volunteer kan cuma sebulan 2 bulan itu malah bisa di attach sih jadi HR, pertimbangan HR. Mungkin tambahan dari aku itu, karena ini juga berdasarkan dari pengalaman aku ya, karena yang aku lihat ada juga satu big university, dan aku nggak tahu kenapa nggak diterima, padahal dari big university, dan ternyata setelah tanya-tanya dari HR, memang waktu wawancara itu jangan terlalu sombong, jangan terlalu terlihat hebat. Jadi kita memang harus terlihat kalau kita di interview itu memang ingin belajar, bukan emang karena kita kan di sana itu belajar ya, bukan memberikan suatu poin A, B, C, tapi emang tunjukkanlah bahwa kita itu memang membutuhkan perusahaan itu, memang kita mau belajar.
Nah, jadi di situ sih yang aku lihat dari yang memang dari konseling dari HR-nya. Bahwasannya memang ternyata di perusahaan besar pun kita masih bisa dilirik, yang artinya kita jangan mau merendah diri dulu ataupun rendah hati kalaupun kita berasal dari universitas yang mungkin bukan dari big university, karena itu pun HR ternyata masih melihat apakah kita itu mau belajar atau enggak, itu terlihat di interview. Mungkin itu sih dari aku. Oke, makasih banyak Kak Arut. Nah, mungkin boleh nih teman-teman semuanya dicatat nih tips dan trik dari Kak Adin dan juga Kak Ruth Jasmine untuk mengikuti program magang Kampus Merdeka di tahun kedepannya atau semester kedepannya gitu. Semoga kita bisa menyusul Kak Ruth dan juga Kak Adin gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan tadi menutup sesi podcast kita pada malam hari ini, Kak. Terima kasih banyak Kak Adin dan juga Kak Ruth yang udah menyempatkan kehadirannya untuk menjadi pembicara pada podcast kita pada malam hari ini. Semoga tadi apa yang kita obrolin bisa memberikan wawasan gitu kepada teman-teman di luar gitu, kepada teman-teman semuanya insight baru gitu, gimana sih pemagangan itu dan apa sih tahapan-tahapannya, dan udah diberikan juga gimana sih tips dan triknya buat pemagangan ini ke depannya gitu dari Kak Ruth dan juga Kak Adi. Oke, aku juga mungkin mau minta maaf nih Kak kalau seandainya ada banyak kesalahan dan kekeliruan dalam podcast pada malam hari ini. Oke, mungkin sekian Kak dari aku, dan sekian mungkin untuk podcast pada malam hari ini. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.